Ini dua kelebihan sirkuit Mandalika yang kalahkan sirkuit Sepang Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit internasional Mandalika kini telah 100% teraspal, yang menandakan trek tersebut siap untuk dijadikan venue ajang balapan dunia. Tentunya hal itu menjadi kabar yang sangat baik, apalagi sirkuit Mandalika memiliki beberapa kelebihan yang patut dibanggakan. Setidaknya ada dua kelebihan yang dimiliki sirkuit Mandalika yang tak dimiliki sirkuit Sepang yang dimiliki Malaysia. Kelebihan itu adalah pemandangan panorama perbukitan yang dikelilingi laut serta kualitas aspal yang jauh lebih baik dari trek Sepang. Lokasi sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, KEK Mandalika, di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, membuat trek tersebut dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi lautan. Tentunya pemandangan laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Hal itu membuat sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton yang akan hadir di sirkuit yang memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan tersebut. Malaysia sendiri membangun sirkuit Sepang di daerah Sepang, Selangor, dan memiliki jarak kurang lebih 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun mungkin tak sehebat panorama perbukitan dan laut seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Sementara itu, aspal sirkuit Mandalika digadang-gadang jauh lebih baik dari apa yang ada di sirkuit Malaysia karena pada proses pembuatannya. Trek Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru, yakni Stone Mastic Aspal, SMA, yang membuat kualitasnya menjadi yang terbaik. Dua kelebihan itulah yang dimiliki sirkuit Mandalika. Kini masyarakat Indonesia hanya perlu bersabar untuk menyaksikan ada ajang balapan internasional yang mentas di sirkuit jalan raya tersebut. Terdekat sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike WSBK 2021. Dalam kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13, yang mana berlangsung pada 1-2-1-4 November 2021. Jadi, kurang lebih 3 bulan lagi masyarakat Indonesia bisa menyaksikan aksi para pembalap kelas dunia di kejuaraan Superbike tersebut. Sementara itu, MotoGP Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini. Indonesia baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 nanti. Bos Sepang khawatir MotoGP di Mandalika, turunkan penonton di Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bos sirkuit Sepang khawatir adanya sirkuit Mandalika berdampak terhadap penonton di Malaysia pada perhelatan MotoGP ke depannya. Sekedar diketahui, sebelumnya sudah ada Thailand yang menjadi tuan rumah MotoGP sejak 2018 lalu di sirkuit Buriram. Kini Indonesia maju sebagai tuan rumah yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada 2022 mendatang. Kini sirkuit Sepang Malaysia mendapatkan saingan tersendiri seperti adanya sirkuit Mandalika di Indonesia. Bos sirkuit Sepang, Raslan Rasali, sempat menyatakan kekhawatiran kehadiran negara Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah baru di MotoGP ini mampu menyedot penonton yang biasanya menonton di Sepang. Hal itu dia katakan pada 2019 lalu saat Indonesia masih digadang-gadang menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Hal yang baik tentang Carmelo, Speleta, dan Dorna adalah mereka memberitahu saya sebelumnya balapan mana yang akan datang untuk Asia, kata Rasali mengutip dari solopost.com jaringansuara.com, Kamis 21 Oktober 2021. Saya katakan padanya tidak apa-apa jika Anda ingin Indonesia masuk atau kami punya Thailand. Dan dia juga berbicara tentang saya pikir Vietnam. Ini bagus untuk olahraga. Kami perlu mendukung upaya apapun yang dilakukan untuk memastikan bahwa MotoGP tetap relevan, tetap hebat. Lanjutnya,
Pada akhirnya Indonesia sendiri masuk ke dalam kalender sementara MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Indonesia akan menjadi seri kedua setelah Qatar. Sebelum MotoGP, sirkuit Mandalika juga akan menggelar World Superbike. Rasali sendiri meminta kepada Dorna agar sirkuit Sepang tetap menjadi balapan kedua terakhir sebelum penutupan di Valencia. Menurut Rasali, ia akan menjaga penonton tetap hadir di sirkuit Sepang. Bagi saya, itu tidak masalah selama kita berada di balapan kedua dari belakang. Kami ingin menjadi balapan kedua dari belakang karena saya melindungi penggemar saya di Malaysia. Mereka bisa pergi ke Thailand, Indonesia, Vietnam, atau kemanapun di dunia. Tapi jangan sampai dia tidak menonton di Malaysia, tandasnya kala itu. Fabio Quartararo juara dunia MotoGP 2021, Presiden Prancis kirim ucapan selamat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo berhasil menyegel gelar juara dunia MotoGP 2021. Menanggap warga negaranya yang meraih kesuksesan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengirim ucapan selamat. El Diablo julukan Quartararo keluar sebagai juara dunia MotoGP 2021 saat balapan pada seri MotoGP Emilia Romagna 2021. Balapan berlangsung di sirkuit Misano, Italia, Minggu 24 Oktober 2021. Pembalap berusia 22 tahun itu pun memastikan gelar juara dunia setelah rivalnya, Francesco Bagnaia, terjatuh. Hal itu membuat Quartararo memiliki poin 267, unggul 65 angka dari Bagnaia. Dengan 2 balapan tersisa dan 50 poin maksimal, sudah tidak mungkin Bagnaia mengejar Quartararo. Hasil itu pun membuat Quartararo menjadi pembalap Prancis pertama yang menjadi juara dunia. Hal itu pun disambut bahagia oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia pun menyempatkan diri memberikan ucapan kepada sang rider melalui akun media sosialnya. Sungguh balapan dan musim yang hebat bagi Fabio Quartararo. Saya ucapkan selamat kepadanya. Dia menjadi orang Prancis pertama yang meraih gelar juara dunia MotoGP. Cuit Macron di akun Twitter miliknya, Senin 25 Oktober 2021. Mengetahui hal tersebut, Quartararo tampak begitu bahagia. Dia pun langsung menjawabnya dengan ucapan terima kasih kepada orang nomor 1 di Prancis tersebut. Ucapan tak hanya datang dari Macron. 2 bintang Paris Saint-Germain yaitu Kylian Mbappe dan Sergio Ramos turut menyampaikan ucapan selamatnya kepada Quartararo.